Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah kembali ke ruang belajar Winners Challenge. Hari ini kami akan ngebahas soal tes P3K sesuai dengan request teman-teman. Jadi kemarin ada yang DM saya di Instagram Winners Challenge dan minta untuk kami ngebahas soal tes P3K. Jadi, soal-soal yang akan dibahas hari ini adalah soal-soal yang udah dikirimkan oleh teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengirimkan soalnya ke Instagram Winners Challenge. Hari ini kami akan berusaha untuk memberikan pembahasannya dengan sebaik mungkin. Semoga, video pembahasan kami ini membantu teman-teman mempersiapkan diri untuk mengikuti tes PK. Oke, untuk mulai bahas soal P3K, kita akan mulai dengan membahas soal sosiokultural dulu ya teman-teman. Jadi di dalam kompetensi sosiokultural itu ada 5 level penilaian yang emang teman-teman harus kuasai untuk dapat menjawab soal sosiokultural dengan sangat baik. Biar kalau misalnya teman-teman udah bisa menguasai 5 level ini, insya Allah teman-teman akan bisa menjawab soal-soal sosiokultural dengan mendapatkan poin yang baik. Oke, kita langsung aja masuk ke penjelasannya dulu ya teman-teman, baru kemudian nanti kita masuk ke soal. Di sini sama-sama kita ketahui bahwasanya kompetensi sosiokultural itu adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Jadi di dalam soal sosiokultural itu lebih kepada bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat yang beragam ya teman-teman. Jadi kita kan di Indonesia ini terdiri dari beragam perbedaan. Jadi bagaimana kita memiliki keterampilan sikap yang kemudian bisa diukur, yang kemudian ini menggambarkan kepribadian kita. Jadi di dalam soal sosiokultural itu ada 5 level penilaian yang emang harus teman-teman kuasai. Kita langsung aja cek level-levelnya. Level pertama, peka, memahami, dan menerima kemajemukan. Di sini udah saya sertakan indikator perilakunya juga ya teman-teman. Jadi setiap level itu ada 3 indikator perilaku. Indikator ini kemudian menjadi alat ukur kita, patokan kita untuk menjawab soal-soal yang akan diberikan. Oke, indikator pertama dalam level 1 itu mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat. Kedua, terbuka, ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan masyarakat. Tiga, mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang. Jadi itu 3 indikator perilaku dalam level 1 kisi-kisi sosiokultural ya teman-teman. Kita masuk ke level 2, itu ada aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Indikator perilaku yang dinilai itu ada 3 juga ya teman-teman. Yang pertama, menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Kedua, membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, dan pemangku kepentingan. Tiga, bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerja. Kemudian kita masuk ke level 3, itu mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Indikator perilakunya juga ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. 2, melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga
dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku, mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada. Ketiga, menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik. Kemudian di level 4 itu ada mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Indikator perilakunya juga ada 3. Pertama, menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang, kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, politik untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga, mampu membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama atau kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, dan preferensi politik. Kemudian yang kelima, itu menjadi wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis. Indikator perilakunya juga ada 3. Pertama, menjadi wakil pemerintah yang mampu membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara para pemangku kepentingan. 2. Mampu mengkomunikasikan dampak resiko yang teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan korektif berdasarkan pertimbangan perbedaan untuk membangun hubungan jangka panjang. Yang ketiga, mampu membuat kebijakan yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama atau kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik yang berdampak positif secara nasional. Jadi begitu ya teman-teman, setiap level itu ada 3 indikator perilaku sebagai alat ukur yang nanti harus teman-teman kuasai agar bisa menjawab soal dengan maksimal. Oke, kita langsung aja masuk ke soalnya ya teman-teman. Jadi nanti di soal ini, di pembahasannya aku akan kasih tahu kira-kira soal ini masuk di level berapa dan indikator yang mana. Biar teman-teman akan lebih mudah mendapatkan gambarannya ketika mengerjakan soal nanti. Jadi teman-teman tahu nih, oh ini di level 1 nih indikator yang ini gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke soal nomor 1. Marisa adalah seorang mahasiswi keguruan di salah satu universitas pendidikan terbaik di Indonesia. Marisa lahir dari keluarga broken home yang membuat Marisa memiliki luka masa kecil yang membuatnya didiagnosa bipolar. Marisa sudah melakukan pengobatan dan juga terapi untuk menyembuhkan jiwanya. Marisa adalah mahasiswa yang cerdas. Prestasinya sebagai mahasiswa sangat baik. Bahkan Marisa menyelesaikan kuliahnya dengan predikat cum laude. Setelah selesai kuliah, Marisa ingin melanjutkan pendidikannya dan mengajukan beasiswa. Dalam proses seleksinya, ada tes psikotes yang membuat panitia menolak Marisa dengan alasan riwayat bipolarnya. Menurut Anda, tindakan panitia seleksi adalah A. Sangat tepat karena jika sewaktu-waktu bipolarnya kambuh bisa membahayakan Marisa dan orang-orang di sekitarnya. B. Tidak tepat karena melanggar hak Marisa untuk memperoleh pendidikan. C. Seharusnya diterima saja karena Marisa sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Mental dan emosionalnya juga stabil dan tidak akan berpengaruh apa-apa. D. Seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan kepada Marisa.
Sudah tepat karena orang dengan riwayat kesehatan mental tidak baik sewaktu-waktu bisa menjadi sangat tidak kompeten dan bisa membahayakan dirinya sendiri. Oke, mari kita analisa dulu ya teman-teman jawabannya satu-satu. Yang pertama itu sangat tepat. Jadi Marisa ini punya riwayat bipolar. Tapi kalau dari kisahnya kita ambil kata kuncinya kalau Marisa ini tidak bermasalah dengan bipolar yang dialaminya. Justru dia seorang mahasiswa yang cerdas dan prestasinya bagus. Rasanya kalau seandainya dia ditolak karena riwayat bipolar ini sangat tidak tepat. Jadi jawaban yang A itu nilainya udah pasti rendah. Kemudian tidak tepat karena melanggar hak Marisa untuk memperoleh pendidikan. Iya, ini bisa jadi ya teman-teman. Kemudian seharusnya diterima saja karena Marisa sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Ini juga bisa jadi ya teman-teman. Kemudian yang D, seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan kepada Marisa. Nah, ini juga harusnya benar ya teman-teman. Kemudian yang E, sudah tepat karena orang dengan riwayat kesehatan mental, ini sama seperti yang A tadi ya teman-teman. Tidak memberikan kesempatan kepada orang yang memiliki riwayat kesehatan mental, padahal dalam kasusnya Marisa tidak menggambarkan kalau dia membuat masalah ya teman-teman. Jadi jawaban A dengan E sudah pasti ini poinnya bakalan rendah. Jadi jawaban yang mungkin itu B, C, dan D. Mari kita cek langsung jawabannya. Jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman, seharusnya diterima saja karena Marisa sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Mental dan emosionalnya juga stabil dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Aspek penilaian dalam soal nomor 1 ini ada di level 1 dalam indikator penilaian mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat. Teman-teman bisa cek tadi ya di level 1 tadi ada beberapa indikator, salah satunya indikator yang ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Anda adalah guru di sekolah menengah pertama di ibu kota. Suatu hari, Anda dimutasi dan harus mengajar di pedalaman yang Anda tidak pernah ke daerah tersebut sebelumnya. Setelah Anda mencari informasi di internet, daerah tersebut terdiri dari suku, agama, dan kebudayaan yang beragam. Sikap Anda adalah A. Menerima keputusan tersebut karena Anda adalah pegawai pemerintahan. Ini bisa jadi ya teman-teman, karena Anda adalah pegawai pemerintahan, Anda adalah guru, maka menerima keputusan bisa jadi ini benar. Kemudian B, mematuhi keputusan mutasi dan mempelajari kebudayaan di daerah tersebut. Ini juga bisa jadi benar ya teman-teman, karena sebagai guru, sebagai abdi negara, sebagai pegawai pemerintahan, Anda memang harus mematuhi keputusan mutasi. Kemudian C, mempertanyakan aturan tersebut kepada dinas terkait alasan mutasi. Jadi ini sepertinya kurang tepat ya teman-teman, kalau mempertanyakan berarti dia tidak menerima keputusan mutasi. Kemudian yang D, mengajukan keberatan jika harus pindah mendadak. Ini juga tidak tepat ya teman-teman. Karena sebagai pegawai pemerintahan, Anda memang harus siap dengan keputusan apapun yang diberikan kepada Anda. Kemudian yang E, mempersiapkan diri untuk pindah ke daerah tersebut agar siap fisik dan mental. Ini bisa jadi ya teman-teman. Jadi yang jawaban poinnya rendah tadi itu C sama D rasa-rasanya. Jadi yang masih mungkin itu A, B, atau E. Kita langsung saja cek jawabannya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, mematuhi keputusan mutasi dan mempelajari kebudayaan di daerah tersebut. Aspek penilaiannya ada di level 1, indikator penilaiannya
terbuka, ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan masyarakat. Oke, jawaban A, B, dan E tadi harusnya benar, tapi yang paling tepat itu B. Kenapa? Karena dia tidak hanya menerima keputusan mutasi, tapi dia juga mau mempelajari kebudayaan di daerah tersebut. Makanya ini poinnya lebih tinggi daripada yang dua tadi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Pada suatu hari, Anda sedang berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah seorang teman. Anda kemudian disuguhkan dengan hidangan makanan yang sangat tidak Anda sukai. Maka sikap Anda A. Makan makanan lain tanpa menyentuh makanan tersebut. Oke, bisa jadi ya teman-teman ini. Kemudian B. Makan saja sebagai bentuk menghargai teman Anda. Ini juga bisa jadi teman-teman jawabannya. C. Mengatakan bahwa Anda sudah kenyang. Ini sangat tidak disarankan ya teman-teman. Kemudian kita lihat yang D. Makan sedikit lalu menyudahinya. Ini bisa jadi juga. Kemudian jujur saja dan tidak menyentuh makanannya. Ini sebenarnya sebaiknya tidak dilakukan yang E ya teman-teman. Karena bisa jadi ketika kita jujur, ini akan membuat tuan rumah yang sudah menghidangkan makanan ini jadi kecewa sama kita gitu. Jadi kemungkinan jawaban yang benar itu A, B, dan D. Kita cek aja jawaban yang tepat, tapi rasa-rasanya teman-teman udah bisa menebak sih jawaban yang tepat yang mana. Kita cek langsung jawabannya. Jawaban yang tepat adalah B, teman-teman. Makan saja sebagai bentuk menghargai teman Anda. Aspek penilaiannya ada di level 2, indikator penilaiannya membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, dan pemangku kepentingan. Jadi di sini kata kuncinya membangun hubungan baik ya teman-teman. Jadi ketika kita bertamu di rumah orang, ke rumah siapapun lah, ketika kita disuguhkan sesuatu maka dinikmati saja walaupun sebenarnya kita tidak terlalu suka dengan apa yang disuguhkan. Ini salah satu cara kita membangun hubungan baik dengan orang lain. Orang lain akan senang ketika kita menghargai mereka, seperti halnya kita akan senang ketika orang lain menghargai kita, begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Atasan Anda mengundang Anda untuk hadir pada acara ulang tahun anaknya yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji yang terletak dekat dari rumah Anda. Anda tahu pasti bahwa acara tersebut akan meriah dan dipenuhi oleh anak-anak. Sementara Anda sangat tidak menyukai anak-anak. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tidak datang tanpa mengkonfirmasi apapun, karena jika Anda datang, maka Anda akan merasa sangat tidak nyaman berada di dekat anak-anak. B. Datang dan memberi kado, lalu mengikuti acara hingga selesai. C. Datang dengan ekspresi yang kurang menyenangkan. D. Hadir sebentar saja, memberikan kado, lalu pamit pulang. E. Menelpon dan mengkonfirmasi bahwa Anda tidak bisa hadir dan memberikan kadonya di lain kesempatan. Jadi posisinya rumah Anda itu dekat dengan tempat pesta ulang tahun anak rekan Anda. Kalau nggak datang rasanya kurang pantas karena Anda juga di sini tidak dijelaskan bahwa Anda sedang sibuk. Jadi jawaban yang A itu rasanya kurang tepat. Kemudian datang dan memberi kado lalu mengikuti acara hingga selesai itu poin tertinggi ya teman-teman. Coba kita cek benar atau enggak. Oke, jawaban yang benar memang yang B ya teman-teman. Jadi sebagai bentuk menghargai juga kita emang harus datang memberi kado lalu mengikuti acara hingga selesai. Jadi untuk sementara kita harus menurunkan ego kita yang nggak suka sama anak-anak untuk tetap mengikuti acara ini sebagai bentuk menghargai rekan kita yang udah mengundang ya teman-teman. Kita lihat penjelasannya, aspek penilaiannya itu ada di level 2, yaitu indikator penilaian. Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustasi dalam menghadapi pertentangan. Oke, udah ya teman-teman. Jadi,
ketika kita nggak suka sama anak-anak, kita berusaha mampu, mengendalikan emosi kita tadi yang nggak suka sama anak-anak untuk menghadapi situasi di mana kita emang harus menghargai orang lain. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5, Anda memiliki keluarga di luar negeri. Seminggu lagi mereka akan berlibur ke Indonesia dan akan menginap di rumah Anda. Apa yang akan Anda lakukan untuk menjelaskan kepadanya mengenai keberagaman di Indonesia? A. Mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat yang Anda kunjungi. Bisa jadi. B. Mengajak orang-orang di lingkungan Anda untuk memperkenalkan keberagaman. Boleh. C. Mengajaknya main ke tempat ibadah. Rasanya keberagaman bukan hanya tentang agama ya teman-teman, banyak hal lain. Tapi bisa jadi. Kemudian D. Mengajarinya teori tentang keberagaman. Boleh, tapi kayaknya ini bukan nilai yang tinggi. Kemudian E. Mengajarkannya keberagaman melalui sikap dan tindakan sehari-hari. Sepertinya ini juga jawaban yang tepat ya teman-teman. Mari kita cek jawabannya. Jawaban yang tepat adalah E ya teman-teman. Kita mengajarkannya tentang keberagaman melalui sikap dan tindakan sehari-hari. Jadi banyak sebenarnya hal yang bisa kita pelajari tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini aspek penilaiannya ada di level 3 ya teman-teman, dengan indikator penilaian yaitu mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Suatu hari di desa Anda terjadi perkelahian antar suku. Mula kejadian berawal dari kesalahpahaman yang disebabkan oleh seorang pemuda dari suku B yang memukul pemuda suku A. Setelah itu pemuda suku A menceritakan pemukulan yang dialaminya kepada teman-teman sesukunya. Mendengar cerita tersebut, pemuda suku A tidak terima dan membuat perhitungan dengan suku B. Konflik tersebut menyebabkan beberapa warga mengalami luka-luka dan harus menerima pengobatan. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Anda sebagai yang dituakan di desa tersebut akan A. Menumbuh kembangkan toleransi antar suku. B. Melakukan penyuluhan kepada kedua suku. C. Memberikan vonis kepada kedua suku. D. Mengadakan rekonsiliasi antar suku. E. Menghukum pemuda kedua suku. Kira-kira jawabannya yang mana ini teman-teman? Coba kita cek aja jawabannya ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman. Mengadakan rekonsiliasi antar suku. Kenapa bukan A, B, C, atau E teman-teman? Coba kita analisa satu-satu. Nomor 6, A itu menumbuh kembangkan toleransi, itu harusnya bukan cara menyelesaikan konflik ya teman-teman. Itu harusnya bentuk preventif atau pencegahan sebelum konflik terjadi. Kemudian melakukan penyuluhan. Penyuluhan juga bentuk preventif atau pencegahan sebelum konflik itu terjadi. Kemudian memberikan vonis. Vonis itu sama dengan hukuman. Itu bukan tindakan yang tepat. Ketika dua pihak konflik itu harusnya kita berusaha untuk mendamaikan atau menyelesaikan konfliknya. Jadi yang tepat itu memang mengadakan rekonsiliasi atau mendamaikan kedua belah pihak ya teman-teman. Aspek penilaiannya itu yaitu level 3, indikator penilaiannya menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik. Nah, udah jelas ya teman-teman. Jadi, sebagai kepala suku tadi, kita harus berada di tengah-tengah menjadi mediator untuk memediasi dua belah pihak agar keduanya bisa saling damai dan konfliknya selesai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7.
Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini, atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah A. Yang menyinggung perasaan orang lain, B. Yang mengancam keutuhan kelompok, C. Yang menyinggung SARA, D. Mengandung unsur dendam pribadi, E. Berusaha menghadirkan suasana humoris. Oke, kira-kira opini pendapat yang sebaiknya tidak kita sampaikan di publik adalah udah jelas ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat itu C ya teman-teman. Aspek penilaiannya ada di level 4 dengan indikator penilaian menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kalau kita menuliskan hal-hal yang berbau unsur SARA, bisa menyebabkan perpecahan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8. Anda akan dikirimkan ke sebuah daerah untuk mengajar dalam waktu 1 bulan. Di sana Anda akan berangkat dengan rekan-rekan baru yang terdiri dari berbagai latar belakang suku dan budaya di Indonesia yang berbeda dengan Anda. Sikap Anda adalah A. Membuat kelompok yang solid dengan yang sepaham. B. Tidak pilih-pilih teman agar tidak ada kecemburuan sosial. C. Memilih orang dengan latar belakang berbeda agar memperoleh berbagai macam saran dan masukan. D. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan. E. Membuka kesempatan bagi siapapun yang mau belajar dan mampu bekerja sama dengan tim tanpa memperdulikan latar belakang perbedaan. Jawaban yang tepat adalah E ya teman-teman. Aspek penilaiannya yaitu level 4 dengan indikator penilaian mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang, kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, politik untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Jadi sikap kita tuh harus terbuka dengan siapapun yang mau belajar dan bekerja sama tanpa kita peduli dia latar belakangnya apa. Selagi mau belajar bareng-bareng, mau kerja sama dengan baik, dia bisa jadi satu tim yang hebat gitu teman-teman. Sekian dulu video pembahasan kita kali ini. Untuk soal nomor 9 dan 10, silakan teman-teman baca dulu, kemudian teman-teman tuliskan jawabannya di kolom komentar beserta level dan indikatornya ya teman-teman. Anggap saja ini sebagai latihan teman-teman ya. Buat teman-teman yang udah mengikuti video kami sampai selesai, terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah belajar melalui channel kami. Kami mendoakan semoga teman-teman lancar tesnya dan berhasil lulus dengan nilai yang terbaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.